Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, ketemu lagi kita di program Rafa Podcast. Insya Allah program ini akan membahas terkait isu-isu aktual yang mudah-mudahan dapat menambah wawasan kita, memperluas intelektual kita, meningkatkan iman kita, dan juga membangkitkan gairah keislaman kita. Tentu saja, sesi diskusi kita hari ini, sharing-sharing akan dibersamai oleh guru kita bersama, seorang putra daerah Aceh yang menempuh pendidikan itu di Mesir, di Universitas Al-Azhar Kairo, dan juga Darul Ifta Mesir. Langsung saja kita sapa guru kita bersama. Apa kabarnya Ustaz Mukhlis Hasballah? Alhamdulillah, Ustaz Ufron, sehat walafiat. Alhamdulillah Ustaz, selamat datang di Raport Ustaz. Ya, di sini kita nanti insya Allah akan diskusi Ustaz terkait dengan isu-isu aktual. Namun Ustaz, tadi sempat kami singgung Ustaz terkait Ustaz yang seorang putra Aceh itu bisa sampai ke Darul Ifta Ustaz. Boleh Ustaz cerita-cerita sedikit? Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan pembawa acara host Tengku Ufran, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan dalam segala urusan. Ini permintaan untuk memperkenalkan diri. Sebenarnya saya bukan siapa-siapa dan mungkin nggak penting juga, tapi karena kita seorang tamu harus menghormati tuan rumah, diminta untuk memperkenalkan diri, kita akan memperkenalkan diri. Alhamdulillah, saya mungkin dari jenjang sanawiyah atau setingkat SMP itu di pesantren Al-Furqan di Sigli, kemudian di Aliyah atau setingkat dengan SMA Madrasah Ulumul Quran Bustanul Ulum Langsa. Kemudian selesai 2008, alhamdulillah kami dapat beasiswa dari Pemda Aceh bisa berangkat ke Al-Azhar Mesir. Berangkatnya awal 2009. Alhamdulillah juga selesai tepat waktu dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala lagi atas bantuan pemerintah Aceh juga 2014 dapat beasiswa lagi di Al-Azhar pasca sarjana. Saya mengambil di Universitas Zamalek dan mengambil di Darul Ifta Mesir. Kenapa memilih Darul Ifta? Karena pada waktu itu punya syarat secara tidak tertulis bahwa tidak boleh mengambil pasca sarjana di dua tempat, Azhar dan Darul Ifta, sehingga saya fokus di Darul Ifta Mesir. Itu menarik Ustadz. Khususnya saya Ustadz, dan mungkin beberapa masyarakat umum itu kalau bicara terkait pendidikan dan juga negara Mesir, kita itu familiarnya memang dengan Al-Azhar Ustadz. Al-Azhar ya. Ini baru, mungkin kalau saya pribadi baru dengar Ustadz terkait Darul Ifta. Itu kalau boleh tahu gimana sih Ustadz sistem pendidikan di Darul Ifta itu Ustadz? Baik, Tengku Gufran. Di Darul Ifta kurang lebih kurikulumnya itu hampir sama dengan pasca sarjana di Al-Azhar. Kemudian belajarnya selama 3 tahun, 2 tahun itu masuk pelajaran, masuk kelas. Kita belajar dari ilmu-ilmu pengantar, dari bahasa Arab, nahwu, sharaf, balaghah, kemudian usul fikih, qawaid fiqhiyah, kemudian juga ilmu mustalah hadis, juga belajar ilmu-ilmu yang lain, maqasid atau disebutnya fikih, kemudian akidah, di mana tujuan daripada pembelajaran ini selama 3 tahun, 2 tahun belajar, nanti 1 tahun praktek adalah kita bisa menjadi orang yang bisa ditanyai orang terkait problem-problem atau masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum, baik itu ibadah, muamalah, keluarga, jinayat. Nah, jadi kita di Darul Ifta itu disiapkan
Kalau bahasa bahasa Arabnya disebut mufti. Walaupun sebenarnya untuk mencapai target mufti itu punya syarat dan ketentuan yang berat. Tapi kita sering dinasihatkan sama guru-guru kita di sana itu karena setiap orang awam itu butuh tempat bertanya. Dalam Al-Quran disebutkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka kita ini dari seluruh negara, baik di Asia, Eropa maupun Afrika itu dijaring beberapa orang. Jadi ada kuotanya, digodok, digembleng di sana, nanti pulang ke kampung halaman masing-masing supaya menjadi tempat bertanya bagi orang-orang awam dalam berbagai permasalahan. Dan tadi saya sampaikan 2 tahun itu belajarnya, nanti tahun yang terakhir, tahun yang ketiga praktek. Ada prakteknya. Nah, prakteknya seperti apa? Jadi di sana ada beberapa bagian, ya, ada beberapa bagian, ada syafawi langsung. Jadi masyayikh-masyayikh di sana itu punya kantor-kantor. Nanti orang yang ingin bertanya, siapapun namanya mustafti, masuk ke ruangan yang ditunjuk, mereka nanya, saya punya masalah dalam misalnya ibadah, saya punya masalah dalam keluarga, saya punya masalah misalnya dalam bisnis saya. Nah, itu tempat bertanya. Ada juga nanti pertanyaannya melalui email. Jadi ada tim masyayikh nanti yang menjawab email-email pendek-pendek jawabannya dari berbagai negara. Terus ada juga nanti bagian yang melayani fatwa maktubah. Jadi mereka membuat sebuah paper. Biasanya itu jawaban terhadap masalah-masalah terkini. Jadi ada masalah-masalah terbaru yang butuh kepada penjelasan yang rinci, dalil-dalilnya, terus studi lapangannya seperti apa. Nah, para masyayikh ini nanti bikin semacam paper. Kalau di universitas semacam makalah 10 halaman misalnya untuk menjelaskan sebuah permasalahan. Nah, jadi Darul Ifta itu adalah sebuah lembaga fatwa, dia juga punya sekolahnya. Seperti itu, Ustaz Gufron. Luar biasa, Ustaz. Ustaz berarti di Darul Ifta kurang lebih 3 tahun, Ustaz, ya? 3 tahun di Darul Ifta. Dengan sistem begitu pasti Ustaz sudah merasakan, Ustaz, bagaimana umat berkonsultasi, tanya jawab sama Ustaz. Ada nggak, Ustaz, kayak momen-momen paling berkesan atau beberapa lagi tuh, Ustaz, momen berkesan selama di sana, Ustaz? Selama di Darul Ifta. Baik. Kalau berbicara momen yang berkesan, semuanya berkesan dan indah. Ya, berkesan dan indah patut ditulis dengan tinta-tinta emas. Dan berbicara tentang Darul Ifta sebenarnya berbicara tentang Al-Azhar juga. Karena yang mengajar di Universitas Al-Azhar juga mengajar di Darul Ifta, dan yang menjadi petinggi-petingginya atau sebaliknya. Kalau di segi pengajaran, pendidikan agamanya itu udah jangan ditanya lagi lah, udah luar biasa, karena ya sudah menjadi rujukan bagi umat Islam seluruh dunia, bahkan instansi-instansi di berbagai dunia menjadikan Darul Ifta ini sebagai rujukan dalam fatwa. Yang lebih menarik lagi dan yang mahal menurut saya adalah belajar di sana itu kita bisa menyaksikan langsung sosok-sosok yang luar biasa. Akhlak mereka, etika mereka, kemudian semangat hidup mereka, prinsip hidup mereka. Nah, ini yang mahal sekali. Dan inilah yang akan mendidik, hal-hal ini yang akan mendidik orang-orang besar. Nah, bukan karena untuk mendapatkan ilmu itu di era sekarang itu mungkin banyak banyak sarananya. Tapi untuk mendapatkan nilai-nilai tadi dari guru-guru itu kadang itu yang sulit, yang bisa diaplikasikan ke dalam diri kita masing-masing. Misalnya di antara guru-guru kami di Darul Ifta itu misalnya ada Dr. Afat Usman. Beliau itu pakar dalam fikih kontemporer. Itu sudah sepuh sekali orangnya. Sudah sepuh sekali, kemudian tinggalnya itu 3-4 jam dari Universitas Al-Azhar atau Darul Ifta Mesir, dan setiap hari pulang pergi. Jadi setelah subuh berangkat, nanti asar pulang ke kampung halaman beliau. Jadi 3-4 jam perjalanan tiap hari datang. Suatu hari
beliau datang. Kami dengar Dr. Afat Usman itu sakit. Datang, kami tunggu 10-15 menit nggak datang. Akhirnya kami kan keluar jajan dan lain sebagainya. Tiba-tiba beliau datang. Beliau datang dengan raut muka yang sedikit kesal, tapi nggak sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Akhirnya kami masuk kelas, beliau bilang sama kami, saya datang jauh-jauh, kemudian dengan umur yang sudah renta ini, kemudian kondisi saya sakit, tapi saya paksakan datang. Karena ini adalah sebuah amanah. Jadi saya tidak boleh meninggalkan kegiatan belajar mengajar ini. Jadi sakit pun dengan kondisi yang seperti itu, dengan jauhnya yang sejauh itu, beliau tetap datang. Itu jadi sebuah hal yang luar biasa bagi kami. Bahwa semangat belajar, semangat untuk mentransfer ilmu itu luar biasa dari mereka. Ada misalnya Syekh Abdullah Izzuddin, itu nggak punya kendaraan, Ustaz. Jadi dari rumah beliau itu ke kampus itu sekitar 1 jam sampai 2 jam kalau macet. Nah, itu pulang pergi naik kendaraan umum, dan kendaraan umum itu bukan kendaraan seperti di kita ini punya AC, kemudian enak duduknya ya. Kalau ini nggak ada suara gitu kan, dan AC-nya AC alam. AC alam. Terus nggak ada niat beli mobil, enggak, katanya saya cukup dengan seperti ini. Dan yang luar biasa lagi, terus Syekh dalam kondisi perjalanan Syekh ngapain aja? Terus beliau cerita, saya biasanya kalau di dalam mobil kadang itu nggak dapat tempat duduk, Ustaz Ufron, sampai bergelantungan gitu kan, itu masyayikh itu bergelantungan. Ngapain aja Syekh kalau di mobil panas terus berdesakan? Saya sering sekali perjalanan itu murajaah Al-Quran 3-4 juz. Allah. Kalau seandainya pulang pergi, berarti bisa dapat 6 juz atau lebih. Jadi kita melihat sosok-sosok yang luar biasa. Ada juga misalnya Dr. Jamal Faruq, itu ahli qiraat, kemudian ahli akidah, ya, pakar akidah, dan jadi dekan di dakwah di Universitas Azhar. Itu rumahnya, Ustadz. Ini parkir mobil di sini, kemudian masuk gang itu 1 kilo, jalan kaki masuk. Ada juga misalnya Dr. Mahmud Syalabi, itu temannya Syekh Ali Jum'ah, itu sahabat karibnya. Itu manusia super itu, karena beliau datang ke kantor, dan kantornya itu isinya buku semua, kitab semua. Datang ke kantor itu di pagi buta. Jadi yang pegang kunci kampus itu belum ada, tapi Syekh udah datang, jadi punya kunci rahasia. Terus waktu pulang, orang udah pulang semua, Syekh baru pulang sendirian. Setiap hari seperti itu, dan di kantor belajar, kaji kitab, kemudian bikin bikin makalah dan lain sebagainya. Jadi hidupnya dengan ilmu. Banyaklah masyayikh yang lain, kalau saya ceritakan satu persatu itu luar biasa. Artinya mereka ini juga dalam adab diskusi perbedaan pendapat seperti apa, luar biasa. Jadi keilmuannya, adabnya, etikanya, semangatnya, apalagi ibadahnya, udah jangan tanya lah. Nah, inilah yang menjadi motivasi kami, semangat kami, alumni Al-Azhar atau alumni Darul Ifta, bahwa kita perlu memperkuat rohani kita, akhlak kita, etika kita, sebelum kita isi dengan ilmu-ilmu, sehingga ilmu yang kita miliki itu menjadi cahaya, bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu sekilas seperti itu, Ustaz Ufron. Insyaallah sangat luar biasa, Ustaz. Berarti betul kayak saya bilang tuh, harus menulis dengan tinta emas. Iya. Pengalaman berkesan yang cuman dapat kita raih dengan bertemu dengan guru-guru. Betul, mulazamah. Kalau kita bilang itu mulazamah, membersamai mereka. Kadang bawa tas mereka. Kadang hanya melihat mereka saja itu kita udah ingat surga gitu. Ya Allah, saya pengen banget sama beliau sampai di surga. Segitunya, Ustaz. Jadi kita pandang mereka aja itu, kita udah kayak, ya Allah, saya ini apa gitu. Saya ini bisa apa gitu. Saya ini udah melakukan apa gitu. Seperti itu. Kalau berjumpa dengan orang-orang besar ya, yang subhanallah itu belum lagi kita bicara dengan ulama-ulama sebelum mereka, guru-guru mereka. Belum lagi kita berbicara ulama-ulama yang 1 abad yang lalu, 5 abad yang lalu.
luar biasa lagi, masya Allah. Masya Allah, Ustaz. Ustaz tadi sempat juga menyinggung, Ustaz, selama di Darul Ifta itu banyak konsultasi masyarakat umat-umat di sana. Betul. Ustaz ada menyinggung terkait muamalat, Ustaz. Iya. Muamalat itu kan kalau sekarang, Ustaz, jadi isu hangat, Ustaz. Muamalat, ekonomi, bisnis, ya, itu luar biasa, Ustaz. Kalau kita duduk di warkop memang lagi trending lah, Ustaz. Iya. Bicara dengan perkara ekonomi dan bisnis, apalagi investasi, Ustaz. Ini lagi hype-hype-nya, Ustaz. Investasi ya. Boleh nggak, Ustaz? Kalau dalam Islam itu sebenarnya bagaimana memandang investasi ini, Ustaz? Baik, mungkin sebelum kita masuk ke investasi sedikit kita berikan gambaran kepada teman-teman bahwa berbisnis atau punya usaha atau sekarang yang sering banyak digandrungi oleh anak muda adalah investasi, ya. Sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga seorang saudagar. Beliau bersama pamannya pergi ke negeri Syam membawa barang-barang untuk diperjualbelikan. Kemudian ketika sampai di negeri Syam, membelanjakan barang-barang yang dibutuhkan di Mekah untuk dijual di sana. Sehingga atas kesuksesan itulah Siti Khadijah menaruh hati dan perhatian kepada beliau. Hingga akhirnya diberikan kepercayaan untuk mengelola harta kekayaan Sayyidah Khadijah, sehingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bisa dikatakan orang yang sukses dalam bisnis, dalam usaha. Dan harta itu beliau gunakan untuk dakwah, membantu sekali. Di awal-awal dakwah Rasulullah tidak bisa kita pungkiri bahwa ada kontribusi daripada harta Sayyidah Khadijah. Seperti itu. Berarti Islam juga menganjurkan umatnya untuk berinvestasi, Ustaz, ya? Betul. Investasi merupakan salah satu dari lini bisnis, ya, dari usaha seseorang. Pengelolaan harta, Ustaz, ya? Ya. Memang kalau bicara dengan investasi satu, memang sekarang itu mungkin, Ustaz, lagi yang penting istilahnya kalau bahasa anak sekarang cuan, Ustaz. Iya, yang penting kuantitas. Iya, kuantitasnya. Meningkatkan kuantitas, tapi juga nambah terus. Tapi juga tadi Ustaz ada menyinggung bahwa investasi yang dijalankan Rasulullah itu juga untuk dakwah. Berarti kan bukan hanya kuantitas, ada prinsip-prinsip yang dijaga untuk menjaga kualitasnya itu. Boleh nggak Ustaz beri gambaran, Ustaz? Prinsip. Jadi bagi yang ingin terjun di bidang investasi atau bisnis secara umum, harus digarisbawahi bahwa sumber dan proses daripada bisnis itu harus halal atau harus syariah. Karena ini sangat berbahaya sekali bagi masa depan kita dan keluarga kita. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang bunyinya, "Faman ya'khudh malan bihaqqin," kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "yubarak lahu fihi, wa man ya'khudh malan bighairi haqqin famathaluhu kamathalil ladzi ya'kulu wa la yashba." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya barang siapa yang mendapatkan harta secara hak atau secara benar, maka dia akan mendapatkan keberkahan di dalam harta tersebut. Tapi sebaliknya, kalau seandainya dia mendapatkan harta bukan dengan cara yang hak, bukan dengan cara yang syariah, maka harta itu bagaikan makanan yang dimakan oleh seseorang, tapi dia nggak pernah kenyang. Nggak pernah kenyang. Jadi bayangkan seseorang itu punya banyak harta, tapi sumbernya tidak halal atau proses untuk mendapatkannya tidak halal, maka sama aja seperti buih di lautan, nggak ada gunanya. Penghasilan 15 juta, ya, penghasilan 15 juta, tapi keluarnya 20 juta, karena ya akhirnya jadi minus karena ada aja, karena nggak ada berkah di harta tersebut. Tapi kalau seandainya hartanya berkah, misalnya 500.000 penghasilannya per bulan, kalau itu dari hasil yang baik, dari yang halal, insya Allah cukup. Namun alangkah lebih baiknya kalau seandainya penghasilan 15 juta, ya kan? Dia masih bisa saving
50%-nya, kemudian diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk membangun lembaga-lembaga pendidikan, untuk mengentaskan kemiskinan dan hal-hal yang lain. Nah, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat yang punya banyak harta. Seperti itu. Dan juga ada ayat Al-Qur'an, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dalam surat Al-Baqarah ayat 188, janganlah kalian memakan harta saudara kalian dengan cara yang batil. Nah, ini prinsip ini harus benar-benar kuat dan mengakar di dalam jiwa seorang investor atau di dalam jiwa seorang pebisnis, sehingga apa yang dia lakukan di kemudian hari, investasi apapun, bisnis apapun, dia sudah punya rem. Nah, dia akan bertanya, ini bisnisnya halal atau tidak, ini prosesnya sudah syariah atau tidak, sehingga Allah akan berikan keberkahan pada setiap apa yang dia dapatkan. Masya Allah, tadi Ustaz menyinggung sudah ada rem, Ustaz. Ada rem. Sudah ada rem, berarti umat kita nih selain mengejar keuntungan duniawi, juga menjaga kualitas agar yang boleh berkah halal. Betul. Jadi sedikit banyak bermanfaat, Ustaz ya. Iya. Rem tersebut Ustaz, kalau bagi kami ini Ustaz, orang-orang awam itu boleh nggak Ustaz jelasin bagaimana sih sebenarnya rem atau batasan-batasan yang harus umat jaga bagi yang sudah terjun ke dunia investasi atau yang hendak terjun ke dunia investasi, Ustaz? Secara umum mungkin sebuah investasi esok hari jadi kaya itu pasti investasi bodong, ya kan? Kalau seandainya sebuah investasi penuh dengan strategi, ada kalkulasi, itu investasi yang sehat, tapi bisa jadi masih duniawi. Nah, yang bagusnya adalah investasi ada kalkulasinya, ada strateginya, tapi juga dibangun atas pilar-pilar syariah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyebutkan kepada kita ada jenis-jenis transaksi, ya, transaksi atau usaha yang tidak diperbolehkan. Nah, itu ada disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus, ya, secara khusus. Dan nanti juga kita akan bahas ada kaedah-kaedah umumnya, sehingga masyarakat tahu atau investor-investor tahu apa saja rambu-rambunya. Secara khusus ada beberapa jenis transaksi atau akad yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya, dalam sebuah hadis, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naha anil munabazah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli munabazah. Jual beli munabazah ini adalah si penjual, ya, si penjual itu langsung menyodorkan barang tertentu, baju tertentu atas keinginannya kepada si pembeli, ini yang akan saya jual, tanpa si pembeli itu bisa memilih dan melihat kondisi bajunya seperti apa. Jadi ada paksaan dan dia belum punya hak untuk khiyar. Nah, ini dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan bai'ul hasoh yang hampir sama. Begitu juga, jadi batu dilempar, nah yang kena batu itulah barang yang harus diambil. Kemudian yang ketiga, misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nahan Nabiu Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'in najshi. Bai'in najshi ini misalnya si penjual sedang menjual barang-barang tertentu, sedang jual barang-barang tertentu. Jadi yang beli itu banyak. Nah, dia terus mengeluarkan kata-kata, ini harganya segini, naik. Jadi bukan malah dia memberi diskon-diskon, tapi menaikkan harga sehingga ada orang yang punya minat, akhirnya dia mempercepat atau memaksa diri untuk membeli. Nah, jadi si penjual ini memancing untuk cepat membeli dengan cara menaikkan harga. Kemudian juga tidak boleh jual beli bentuknya sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yabi'u ba'dukum ala bai'i akhihi. Jadi misalnya kita lagi tawar menawar ini HP, ya kan? Saya misalnya
tawar menawar sebuah HP, ada si penjual, nah, kemudian tiba-tiba Tengku Gufron langsung masuk cut, nah, saya beli segini deh, gitu dengan harga yang lebih tinggi. Tidak boleh. Jadi biarkan si pertama yang sedang melangsungkan transaksi selesai dulu, baru Tengku Gufron masuk. Nah, kemudian ada juga jenis jual beli yang dilarang oleh Rasulullah SAW, bai'us sil'ah qabla qabdiha. Ada hadis Rasulullah SAW, la tabi' ma laysa indak. Maksudnya apa? Juga yang dilarang itu adalah al-uqud al-murakkabah. Al-uqud al-murakkabah ini ada dua jenis akad dalam satu transaksi. Begitu juga yang dilarang oleh Rasulullah SAW itu menjual buah-buahan, ya, yang belum matang. Ini tidak diperbolehkan. Ini beberapa contoh yang disebutkan oleh Rasulullah SAW secara spesifik, bahwa jual beli yang ini, yang ini, yang ini, yang kita sebutkan tadi, munabadah, hasah, an-najish, ya, sebelum kita ambil barangnya, sebelum selesai transaksi, itu tidak boleh. Nah, itu yang disebutkan secara khusus. Namun ada juga yang disebutkan secara umum nanti. Begitu, seperti Ustaz, itu ya. Memang kalau tadi kan spesifik seperti Ustaz bilang, namun sekarang kan sudah berinovasi, Ustaz. Banyak model bisnis ini, bisnis itu, model macam ini, macam itu, Ustaz, digital maupun langsung, Ustaz. Tapi seperti yang Ustaz singgung tadi, perlu juga Ustaz itu Ustaz jelaskan terkait pedoman. Mungkin yang secara umum, ketika ada ini, ya sudah menjadi rambu-rambu, Ustaz. Untuk kita lebih baik jangan deh kayak gitu, Ustaz. Izin minum dulu. Siap, Ustaz. Jadi panas, pembahasannya semakin panas ini. Makin ke dalam, Ustaz, ya. Memang luar biasa, Ustaz. Terkait ekonomi, terkait muamalah ini selalu berinovasi, Ustaz. Mungkin nggak bisa kayak gini dibuat model lain, Ustaz. Jadi kan masyarakat secara umum itu jadi bingung, Ustaz. Pembahasan ekonomi Islam ini atau muamalat ini termasuk bagian yang sangat dinamis dan elastis. Berbeda dengan masalah ibadah, ibadah sholat, puasa, dan seterusnya. Nah, itu lebih banyak yang sudah bakunya, jadi nggak bisa dikembangkan lagi dan lain sebagainya. Nah, tapi dalam masalah muamalat, akad-akad ini terus berkembang, sangat dinamis sekali. Maka oleh karena itu ada hal-hal yang tidak disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kan nggak mungkin semua jenis transaksi atau akad atau investasi itu disebutkan. Nah, maka oleh karena itu para ulama ini mengambil beberapa dalil untuk dijadikan kaidah. Nah, mengambil beberapa dalil untuk dijadikan kaidah umum. Nah, kaidah-kaidah inilah nanti yang menjadi acuan. Apakah investasi ini boleh, apakah akad ini boleh. Kurang lebih di antara kaidah-kaidah yang menjadi acuan sahnya bisnis, sahnya investasi atau halalnya investasi tersebut adalah ayat Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru, ya, wal ansabu wal azlamu rijsun. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya khamar, ya, kemudian judi, ya, dan selanjutnya itu adalah rijsun. Perbuatan syaitan harus kita jauhi. Para ulama mengambil kesimpulan bahwa jenis ini khamar, maisir haram. Maka oleh karena itu, jika objek yang kita perjualbelikan, ya, atau tempat yang kita investasikan itu bergerak di bidang hal tersebut, di bidang barang yang haram, khamar, atau di kegiatan yang ada unsur judi, ini haram. Berarti walaupun dia itu bukan memproduksi itu, tapi kalau dia mendukung, mensupport. Betul. Oh, itu nggak boleh juga, saya? Nggak boleh juga. Oh, iya, jadi kalau misalnya dia yang mengelola sendiri, udah jelas kan? Udah jelas. Begitu juga dengan investasi di sebuah perusahaan yang perusahaan tersebut bergerak di produksi barang haram misalnya, ataupun ada
ada unsur judinya. Nah, jadi keuntungan yang kita dapatkan berarti dari hal-hal yang haram. Makanya kan ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, ma'askara kathiruhu faqaliluhu haram. Jadi khamar ya banyak dan sedikit itu haram. Kemudian ada juga kaidah yang disampaikan oleh ulama, idza ijtama'a al halalu wal haramu ghuliba al haram. Jadi kalau bercampur sebuah usaha ya di mana bergerak di bidang yang halal dan haram, maka yang haram akan mendominasi. Nah, jadi harus bisa dipastikan. Kalau mungkin memastikan barang yang kita beli ya atau barang yang kita jual itu mudah, tapi perusahaan tempat kita invest itu harus kita cari tahu dia bergerak di bidang apa saja. Apakah dia menjual barang-barang yang haram seperti itu, apakah ada unsur judinya. Nah, kalau misalnya ada unsur itu berarti kita tidak boleh investasi di situ. Berarti judi unsur judi, unsur kehalalan secara zatnya Ustaz ya. Lalu ada unsur-unsur lain mungkin Ustaz jadi pedoman. Nah, itu yang pertama, berarti kan objeknya ini harus halal. Harus halal Ustaz ya. Harus halal, objeknya harus halal. Kemudian yang kedua itu adanya unsur gharar. Nah, ada unsur gharar karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagaimana yang sudah kita sampaikan tadi, la tabi ma laisa indak. Jangan menjual sesuatu yang tidak jelas. Ya, tidak jelas. Gharar ini apa? Sesuatu yang penuh dengan spekulasi. Penuh dengan spekulasi atau sesuatu yang tidak transparan. Tidak jelas ya. Tidak jelas. Misalnya barangnya apa? Jadi objek barangnya apa, terus kuantitasnya berapa, nah, kualitasnya seperti apa, terus serah terimanya nanti seperti apa, terus bayarannya seperti apa. Nah, jadi hal-hal yang ada atau yang mengandung gharar, spekulasi atau spekulatif itu tidak boleh kita berinvestasi di dalamnya. Di dalam itu. Karena nanti ada pihak yang dirugikan. Baik itu kita sebagai investor atau mereka sebagai yang menjalankan bisnis tersebut atau tempat investasi. Jadi baik mereka atau kita. Jadi kerugiannya nanti tidak bisa dipertanggungjawabkan dan itu nggak boleh. Harus transparan. Ya. Jadi harus jelas. Bukan hanya barangnya, produk yang diproduksinya, juga proses bagaimana bisnis itu berjalan Ustaz ya. Betul. Berarti kita nih, kami ini selaku umat yang hendak belajar harus kami pastikan produknya jelas, tidak mempromosikan ke barang-barang atau kegiatan yang diharamkan. Dan juga prosesnya Ustaz ya. Jadi kan investasi modern ini sangat berkembang Ustaz, seperti suku kita bilang Ustaz, suku, saham, itu reksadana itu gimana Ustaz? Oh, ada satu lagi Ustaz, lupa saya satu lagi sebelum itu. Tadi kita udah bilang barangnya itu harus halal. Terus yang kedua tidak ada unsur gharar, spekulasi atau tidak transparan. Kemudian yang ketiga riba. Tidak ada unsur riba. Sebenarnya masalah riba ini panjang, ada macam-macam jenisnya. Cuman yang sering kita dapatkan di dalam masyarakat itu adalah riba qard, pinjaman. Dan sudah jelas di dalam Al-Quran disebutkan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu qardin jarra naf'an au jarra manfaatan fahuwa riba. Jadi setiap pinjam meminjam ada bunganya, maka bunganya itu haram. Misalnya seorang pinjam, baik itu secara online ataupun offline, pinjamnya 1 juta, baliknya 1.200.000. Nah, 200 itu riba, tidak diperbolehkan. Dan ini banyak sekali terjadi di masyarakat. Kadang dia misalnya minjam online yang bersifat ribawi, dia jadikan modal usaha. Akhirnya usahanya berkembang besar, mendapat penghasilan yang banyak. Nah, itu penghasilan itu dari
modal yang haram, akhirnya juga ikut haram. Ya. Nah, makanya harus bersih dari riba. Dari riba, Tidak Ustaz. boleh ada pinjaman yang bersifat ribawi. Jadi kalaupun pinjam ke tempat yang tidak ada bunganya, atau pinjam ke perbankan syariah yang ada akad-akad akad-akad syariahnya. Nah, kemudian yang keempat barang ataupun kegiatan usaha yang dilakukan tidak memberi mudarat bagi orang lain. Karena hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la darara wa la dirar. Jadi kita tidak boleh dalam melakukan sesuatu itu membuat mudarat bagi kita sendiri atau orang lain. Nah, misalnya ada usaha di bidang kimia, misalnya kimia yang itu berisiko bagi orang-orang sekitar kita. Nah, itu tidak diperbolehkan. Jadi itulah 4 hal rambu-rambu, kaedah-kaedah secara umum yang harus kita kita kenali, sehingga nanti apapun bentuk usaha yang kita lakukan, apapun nama investasinya, karena kan terus berkembang ini. Apapun bentuknya, casingnya berubah-berubah, balik lagi ada pokok-pokok atau rambu-rambu kaedah-kaedah secara umum. Nah, kalau seandainya tidak menyalahi yang tadi atau masuk dengan kriteria-kriteria tadi, berarti tidak diperbolehkan. Nah, nanti berarti masuk ke reksadana ya. Kalau sekarang investasi itu ada reksadana, ada saham, ya, ada sukuk dan lain sebagainya. Nah, ini kan sebenarnya media investasi. Ya, media investasi, baik media-media ini ada di perusahaan maupun perbankan syariah. Nah, harus kita telusuri dulu. Misalnya saham ini apakah sudah syariah? Maksud sudah syariah gimana? Nanti saham ini berjalan atas akad apa gitu. Apakah akad nanti syarikah atau mudharabah atau murabahah atau nanti ijarah. Nah, jadi kan itu beberapa bentuk kerjasama dalam fikih muamalat ya. Nah, jadi kalau misalnya saham tadi, reksadana dan lain sebagainya itu berjalan dengan salah satu akad yang diperbolehkan tadi, maka sah-sah saja. Nah, ataupun apalah namanya nanti. Nah, yang penting harus bisa dipastikan bahwa investasi model-model yang tadi itu berjalan sesuai dengan salah satu akad bagi hasil itu. Berarti model-model investasi digital ini, Ustaz, berarti mungkin kalau sekarang kan ada saat yang lagi heboh, nggak usah disebut merek lah, Ustaz. Ini kan lagi dilarang, Ustaz, lagi heboh pelarangan. Bisa jadi kalau ibaratnya dia taubat nih, Ustaz, ikut dengan akad-akad syariah, bisa jadi dia sesuai dengan prinsip, boleh, Ustaz ya? Iya. Tapi yang misalnya dia punya penghasilan dari akad-akad sebelumnya yang tidak syariah. Nah, itu harus bersih dulu. Oh, Masya Allah. Harus bersih dulu, kemudian mulai dengan modal yang halal lagi. Barulah dia jalankan investasi yang baru. Berarti kan cukup indah sebenarnya, Ustaz. Betul. Islam ini. Dia dari prosesnya, hartanya harus halal juga. Kayak Ustaz bilang tadi kan nggak mungkin pinjaman dari riba diputar ke investasi. Selain proses sumbernya halal, proses juga halal, produknya halal, mekanismenya juga halal. Berarti kan luar biasa Islam ini, Ustaz ya. Betul. Itu sangat mencerahkan juga bagi kami, Ustaz. Mungkin Ustaz setelah Ustaz bahas ini, Ustaz, sudah dapat gambaran lah kami tadi, Ustaz, terkait larangan-larangan yang harus kami hindari, pedoman-pedoman yang juga harus kami jalani, dan juga ketentuan-ketentuan akad-akad yang sudah Ustaz jelaskan. Mungkin setelah podcast ini ada pemirsa yang, Ustaz, ingin terjun, Ustaz, ke dunia investasi. Boleh nggak Ustaz kasih nasihat nih, Ustaz, bagi orang yang ingin terjun ya, Ustaz? Bagi yang ingin terjun, siapapun, pemuda-pemuda ya, di dunia investasi, terutama investasi online, ingat selalu bahwa
apa namanya, setiap yang dilakukan itu harus sesuai dengan syariah, karena di sana ada keberkahan, ada keberkahan, jadi lebih selektif. Lebih selektif lagi platform atau apa namanya, wadah-wadah yang diinvestasikan padanya itu udah benar-benar syariah. Benar-benar syariah, bisa dijelaskan, tidak ada unsur-unsur yang tadi kita sebutkan. Sehingga dia mendapatkan harta yang halalan thayyiban, yang menjadi keberkahan bagi hidupnya, hidup keluarganya, anak istrinya, insya Allah. Tapi kalau seandainya sumbernya itu tidak halal, sedikit demi sedikit nanti akan habis. Ada saja, jadi ada seperti tidak ada. Seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak Ustaz atas nasihat Ustaz dan sharing-sharingnya. Begitulah pemirsa diskusi hangat kita dengan guru kita. Kita tadi sudah ngobrol-ngobrol terkait dengan investasi dalam Islam. Mudah-mudahan diskusi kita dengan guru kita Ustaz Mukhlis Hasbullah dapat menambah wawasan kita, juga memperluas intelektual kita, meningkatkan keimanan kita, dan juga mudah-mudahan dapat membangkitkan gairah keislaman kita. Semoga kedepannya kita dapat bertemu lagi dalam program Rapot Rafa Podcast. Itu saja dari saya. Kami izin undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.